dari kelas 11 Perbankan 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kas kecil. Pasti kalian ada yang belum tahu kan apa itu kas kecil, tujuan kas kecil, manfaat kas kecil, dan sistem pencatatan kas kecil. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Mari kita lanjut ke video pembahasannya. Apa kalian tahu apa itu kas kecil? Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang khusus dibentuk untuk pengeluaran rutin dan relatif kecil jumlahnya dan tidak ekonomis jika menggunakan cek. Contohnya, pembelian materai, pembayaran rekening listrik, biaya keamanan, dan lain-lain. Dengan dibentuknya kas kecil, perusahaan akan mendapatkan manfaatnya, yaitu 1. Mempermudah akuntan mencatat keuangan. 2. Untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Dan yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat. Selain manfaat, ada juga tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Kedua, mencegah alokasi pembayaran. Ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Dan yang keempat, mempercepat penentuan kebijakan insidental. Yang kedua, saya akan membahas sistem pencatatan kas kecil. Di dalam kas kecil terdapat dua sistem pencatatan, yaitu sistem pencatatan tetap atau impress fund system, dan yang kedua, sistem fluktuasi atau fluctuation fund system. Yang pertama, sistem dana tetap adalah sebuah sistem yang menyisihkan kas kecil dengan jumlahnya yang tetap dan tidak akan berubah pada setiap periode. Dalam sistem ini terdapat kekurangan dan kelebihan. Antara lain kekurangannya adalah saldo kecil cenderung susah diketahui karena saldo baru hanya bisa dilihat ketika sudah proses pengisian. Yang kedua, jika ternyata ada kekurangan dana sebelum berakhirnya periode, maka akan menyebabkan masalah dikarenakan tidak ada penambahan di tengah periode. Dan kelebihannya adalah 1. Mudah untuk mengetahui berapa jumlah pengeluaran pada setiap periode. Dan yang kedua, pengelola atau pimpinan kas kecil akan berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut. Yang kedua adalah sistem dana fluktuasi adalah sebuah sistem yang menetapkan nilai kas kecil dengan berdasarkan kebutuhan operasional. Dalam sistem ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Antara lain kelebihannya, 1. Pengeluaran akan langsung dicatat sehingga saldonya bisa langsung diketahui. Yang kedua, akuntan bisa dimudahkan karena dana akan langsung segera dibukukan ketika terjadi transaksi kecil. Dan kekurangannya adalah untuk pengolahan dana masih kurang efisien dikarenakan berpotensi terjadi pemborosan. Dalam sistem dana tetap terdapat beberapa prosedur, antara lain yang pertama, pemegang memegang uang guna menutup pengeluaran selama 1 tahun periode. Yang kedua, di akhir periode, besaran uang kas kecil yang telah dibelanjakan wajib dilakukan pengisian ulang, sehingga jumlah saldo kas kecil tetap sama dengan saldo awal. Yang ketiga, tidak terdapat penambahan saldo di tengah periode. Sistem dana tetap dan fluktuasi ini juga memiliki beberapa perbedaan, antara lain 1. Penentuan dana di awal periode. Untuk penentuan dana pada sistem dana tetap akan selalu sama setiap periodenya. Tidak ada penambahan kecuali perusahaan memang menghendaki demikian. Sementara untuk sistem dana fluktuasi, jumlah saldo bisa langsung diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pembelanjaan. Ketika berlangsung atau selesai transaksi pengeluaran untuk dana tetap, tidak akan dicatat atau dibukukan sampai nanti memasuki awal periode ketika dana diisi kembali.
Sementara pada sistem dana fluktuasi akan langsung dilakukan pembukuan atau pencatatan ketika terjadi pengeluaran. Dan yang ketiga, pengisian kembali. Untuk dana tetap, pengisian kembali dana harus menyesuaikan kesepakatan atau aturan awal perusahaan. Sementara pada sistem dana fluktuasi, pengisian kembali akan langsung dilakukan dengan melihat kebutuhan operasional. Dalam pembuatan kas kecil terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama, bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berguna agar perintah mengeluarkan kas dari fungsi akuntansi pada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Cek ini dipakai untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum dalam cek atau pembawa cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil ini dipakai oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil ini dibuat oleh pengguna dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dan yang terakhir, permintaan pengisian kembali kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, dan tetap semangat belajar walaupun hanya dari rumah. Tetap berusaha dan jangan bermalas-malasan, dan tetap berdoa semoga kondisi kembali seperti semula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.